Shalom. Tadi pagi saya ngomong sama Mbak Yati, sama yang lainnya. Bangun tidur, kepala saya bisa sakit. Iya. Tapi saya mesti jalan ke Tangerang. Kalau ngikutin kedagingan, apalagi kondisi kepala saya sakit, mendingan saya tidur. Ya. Tapi saya punya kerinduan untuk berjumpa Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Masuk tol, istri saya juga kurang sehat. Ya, nggak biasanya kalau dia nemenin saya bisa tidur, dia tidur, dia biarin aja lah. Ya. Makin lama sakitnya makin kencang. Ya. Nengok sedikit narik sakit, ya kepala. Ya, mau ngomong sakit. Waduh, ya bawa mobil udah kurang konsen saya. Yang seharusnya kalau di tol nggak boleh lewat dari berapa? Sekarang kalau di tol nggak boleh lewat dari berapa kilo? 80. Yang benar nih. Setahu saya nggak boleh lebih dari 120 km per jam, betul? Betul nggak? 80 apa 100? Ada yang ngomong 80, ada yang 100. 80 kayaknya salah. Waktu itu 100. Ya, tapi ada yang 120. Nggak boleh lewat dari 100. Ya. Karena saya kurang konsen, jadi kadang-kadang kejejaknya lebih dari 120. Ya, sampai masuk Bekasi kencengnya luar biasa. Ya, jembatan layang belum Bekasi berarti ya, masih di jalan MBZ ya. Saya bilang begini, Tuhan, saya percaya Tuhan ada. Ini sakit kepala nih Tuhan, kencang sekali. Saya percaya Tuhan tolong jamah saya, berikan saya kesembuhan. Ya. Saya percaya mujizat masih terjadi sampai dengan sekarang. Ya. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mau ke Tangerang. Habis itu selesai, saya mesti ke Pasar Baru dan balik lagi ke Bandung. Ya. Tuhan sakit kepala nih, kencang banget nih. Iya nggak, nengok aja nggak bisa gitu loh. Nengok narik langsung kencang, sakit sekali iya kepalanya. Ya. Nah, saya berdoa sama Tuhan di mobil. Kalau kita berdoa mau di mobil kayak di kamar mandi, terserah saya, bener nggak? Amin? Ya. Jadi kalau berdoa itu nggak seperti kita harus bersih-bersih ngadep Tuhan. Iya memang Allah kita Maha Kudus, tetapi Dia baik, ya kan? Tidak ada batas lagi sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita bisa memanggil Dia ya Aba Bapa, berarti kita dekat. Amin? Kapan dimanapun kita butuh Tuhan, kita tinggal ngomong. Saya butuh Tuhan, dalam perjalanan saya butuh Tuhan. Ya, saya berdoa Tuhan jamah sembuhin. Saya bilang, ya, saya mau mimpin perjamuan kudus dalam perjalanan ini saya harus sampai Tangerang. Puji Tuhan. Ya, baru mau masuk, udah masuk Jakarta, mau belok mau ke arah Tangerang. Mulai berkurang. Tadi pagi saya saksiin, tinggal sedikit Bu Yati, saya bilang, macet tinggal sedikit. Muji Tuhan, nyembah Tuhan, hilang sama sekali. Amin. Inilah Tuhan kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Minta aja sama Bapa kita di surga. Amin. Tuhan pasti kasih kok. Ya, kenapa? Karena saya sering berdoa, saya minta. Ya, dari zaman dulu juga saya sering minta ya. Ya, bahkan dulu waktu saya belum mengerti, saya minta. Mau minta mobil aja saya minta. Mau betulin rumah, ongkosnya berapa saya hitung dulu, saya minta sama Tuhan. Ya, bantuan kasih sesuai dengan apa yang kita minta, tidak bisa lebih. Ya, saya mau bikin tutup belakang karena dulu WC rumah kita kamar mandi di luar. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi mesti keluar, ya, lewat rumah gitu, keluar rumah. Ya. Saya minta dikasih sama Tuhan. Saya hitung biayanya, kalau enggak jangan muluk-muluk ya. Mau dikerap enggak, saya bilang dipelur aja, atapnya pakai asbes. Ya, nanti temboknya ditinggiin dikit supaya nanti kalau kita ke toilet ke kamar mandi orang lain nggak bisa lihat. Kan kalau tengah malam nanti kalau kita kamar mandi ada orang yang lihat gimana? Betul? Nanti kita dirampok, ya nggak? Pikir ini orang Chinese kaya, padahal kita dulu susah setengah mati, ya nggak? Tuhan memberikan apa yang kita minta, tidak lebih. Ya, singkat cerita Tuhan kasih, saya mau bikin kolam ikan yang kecil pun gak cukup duitnya, karena sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Ya. Nah, saya minta sembuh ini kan sepele. Saya gak neko-neko Tuhan sembuhin sakit kepala saya, karena kencang sekali saya mesti bawa mobil, ya kan?
dan membawa firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, semuanya hilang. Tuhan berikan kita kesukaan, kegirangan, kesehatan yang terbaik. Amin. Ya, sekali lagi, orang yang butuh Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Nah, hari ini kita datang di tempat ini. Ya, ini akhir zaman. Ya, gereja di mana aja sekarang berkurang jemaatnya. Nggak tahu kalau di sini. Makanya tadi saya datang, kursi ada, buka kursi sebelah, iman kita mam, ya, jangan dilipat kursi. Besok penuhin. Karena saya berdoa, biarlah kursi-kursi yang kosong itu Tuhan isi. Ini jemaat Tuhan, amin. Kalau Tuhan mempercayakan penggembalaan kepada saya, Tuhan isi kursi-kursi yang kosong. Ya, di akhir zaman ini gereja kosong, nggak yang di sini, yang di Bandung dan di mana aja. Banyak orang nggak mau ke gereja sekarang. Kenapa? Online aja banyak kok, tinggal pilih. Di online tinggal pilih, mau siapa yang ngomong, tinggal pilih, dia tinggal klik. Oh, ini pendeta, ini pendeta, ini pendeta, ini pendeta. Tapi saya kasih tahu, online itu dalam kondisi terpaksa. Waktu ada COVID, orang nggak bisa ke gereja. Tuhan berikan jalan untuk kita tetap mendengar firman Tuhan. Karena kita butuh firman, amin. Tanpa firman kita nggak bisa kok, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngandalin kekuatan sendiri, firman Tuhan mengatakan terkutuk. Yeremia 17 mengatakan engkau mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuk. Apalagi akhir zaman, nggak bakal kuat. Butuh firman, makanya Tuhan kasih yang namanya di online. Ya, tetapi online banyak kekurangannya, termasuk saya. Saya rindu untuk dengar firman. Nggak tahu kalau Bapak Ibu. Ya, kan harus kita nyanyi seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kita seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Itulah anak-anak Tuhan. Dia rindu untuk lebih jauh mengenal akan firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Amin. Jiwa kita itu rindu akan Tuhan, rindu akan firman-Nya. Nah, orang-orang yang seperti ini akan dipuaskan, akan diberikan damai sejahtera. Orang-orang seperti orang-orang yang merindukan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini ya kita datang, ya kita nggak usah lihat kiri kanan. Ya, kalau ada tetangga kita, keluarga kita, teman kita, orang tua kita, suami kita, istri kita yang tidak mau ke gereja, biarin. Ya, bagian kita cuma mengajak, menasihati dia. Ini akhir zaman. Mengajak dia untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kita nggak bakal kuat keluar dari Tuhan, jauh dari Tuhan, nggak bakal kuat. Orang terkaya di dunia juga sekarang juga bingung kok. Betul. Ahli-ahli ekonomi di dunia juga bingung kok sekarang, betul. Semua IMF, Bank Dunia itu pakar-pakar ekonomi bingung semuanya. Karena ini kondisi boleh dibilang ya sudah di luar dari kemampuan kita. Nah, untuk itu kita butuh Tuhan. Amin. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang, kalau bagi manusia 5 roti 2 ikan, cuman 5 roti 2 ikan, ini ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Pola pikir manusia yang pintar luar biasa, tetap dia berpikir begini, tidak mungkin. Tidak mungkin dengan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Orang yang hebat, ahli ekonomi, ahli industri, ahli apapun juga, pinter, IQ
ibunya hebat luar biasa pun tidak akan sanggup dengan kondisi 5 roti 2 ikan. Suruh kasih makan 5.000 orang. Amin. Nah, dengan kondisi seperti itu butuh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kenyataannya waktu Yesus Tuhan diserahkan 5 roti dan 2 ikan, dia mengucap syukur atasnya. Kasih makan 5.000 orang. Sisanya 12 keranjang. Amin. Kita nggak usah pikir di akhir zaman berapa income kita. Allah sanggup buat mujizat. Walaupun income kita 5 roti 2 ikan, tapi kebutuhan kita 5.000 orang. Amin. Bagian kita cuma taat dan setia dan percaya kepada firman-Nya. Nah, untuk itulah kita sekarang berkumpul. Biarin yang lain nggak mau gereja. Amin. Nggak mau beribadah, biarin. Karena dia belum mengerti manfaat dari ibadah. Di akhir zaman firman Tuhan mengatakan, justru di akhir zaman, jangan engkau menjauhkan diri dari. Coba buka ayatnya. Ibrani 10 ayat 25. Biarin yang lain, ya. Kalau kita sudah nasihatin tetap dia ngegablek, urusan dia. Hidup ini pilihan. Amin. Bahkan di akhir zaman kita Wahyu mengatakan, biarlah yang jahat makin jahat, yang baik semakin, kita mau menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 25. 1, 2. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Siapa yang percaya sebentar lagi Tuhan Yesus datang? Kenapa kalian percaya? 2000 tahun yang lalu semua juga ngomongin, murid-muridnya sebentar lagi Yesus datang. Sampai sekarang belum datang-datang. Kenapa Yesus belum datang? Yesus datang memberi kesempatan supaya yang bertobat. Firman Tuhan, makanya baca firman. Firman Tuhan mengatakan bukan Tuhan lalai dengan harinya Tuhan. Bukan. Karena Tuhan Maha Kasih, Maha Penyayang. Dia tidak mau seorang pun tidak diselamatkan. Makanya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertobat dan bertobat. Karena Tuhan mau di antara semua manusia ciptaannya tidak ada satupun yang tidak diselamatkan. Itu keinginan Tuhan. Ya, tapi kan hidup pilihan. Bapak Ibu mau diselamatkan, yo monggo. Nggak mau diselamatkan, yuk silakan. Ya. Tetapi kita adalah orang-orang yang mau diselamatkan. Mau dunia akhirat kita senang. Amin. Ya, mati masuk surga. Ya, di mana Yesus ada. Ya. Nah, makanya kita tahu menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Kalau ada orang yang tidak mau beribadah, tetap kita nasihati dengan roh lemah. Dengan roh lemah lembut kita nasihati dia. Yuk kita sama-sama giat untuk beribadah. Karena kita tahu ini udah akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman sudah jelas. Ya, secara pribadi saya dulu pernah nanya kok sama Tuhan Yesus kapan datang? Waktu, tempat, jam nggak bakal ada yang tahu kapan Yesus datang. Tapi tanda-tanda Tuhan Yesus kasih termasuk di dalam Alkitab. Ya, nanti begini. Dan saya pernah bertanya, ya, saya pernah sampaikan bahwa ada 3 hal yang
harus terjadi. Yang pertama, kalau kasih mulai diangkat dari kehidupan dunia. Yang kedua, kalau damai sejahtera sudah diangkat dari dunia. Yang terakhir, kalau Roh Kudus diangkat. Saya pernah cerita, kasih ini mulai diangkat, sudah mulai menjauh dari kehidupan manusia. Ini sudah terjadi waktu saya masih ada di Tangerang. Orang tidak ada lagi, banyak yang tidak memiliki kasih. Bukan kasih yang biasa-biasa, tetapi kasih yang luar biasa. Saya pernah kasih tahu, banyak dulu kejadian, sekarang mah jarang. Dulu waktu saya masih di Tangerang tahun 2000-an, banyak sekali orang maling motor langsung dibakar. Maling dibakar, maling ini dibakar, betul? Banyak gak dulu? Sedikit-sedikit tangkap gebuk bakar, tangkap gebuk bakar. Kenapa? Karena orang tidak. Waktu saya masih kecil, waktu masih SMA, waktu masih kuliah, tidak ada seperti itu. Paling digebukin sampai mati paling. Ada paling motor kepegang digebukin, apes paling mati. Kalau sekarang dibakar, dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena tahun 2000 itu mulailah yang Tuhan penggenapan, yaitu kasih sudah mulai diangkat dari kehidupan manusia. Orang gak punya kasih. Yang kedua sudah terjadi. Wah, apa? Damai sejahtera mulai diangkat dari kehidupan manusia. Ini tanda yang kedua. Mau contohnya? Banyak sekali ini sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Orang gak punya uang, apa yang dilakukan? Bunuh. Suami selingkuh, apa yang dilakukan? Bunuh. Waktu zaman kasih tidak ada, kalau suami selingkuh, apa yang dilakukan? Malam-malam dipotong. Suaminya dibunuh, betul? Karena udah jengkel setengah mati, udah kelewatan, apa yang terjadi? Ya, itu kalau bicara kasih. Tetapi kalau bicara damai sejahtera, suaminya selingkuh, dia nggak punya damai sejahtera lagi. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri, bawa anak-anaknya, dia minum racun. Banyak nggak kejadian? Banyak. Pernah dengar cerita anak SD sekolah, mau sekolah pakai seragam pramuka, seragamnya masih basah? Pernah dengar cerita? Ini bukan cerita ya, ini benar-benar nih, maksudnya pernah dengar nggak? Ada anak SD, dia mau sekolah, seragam SD, seragamnya yaitu baju pramukanya basah, belum kering. Ini kan persoalan sepele, betul? Tetapi yang terjadi dia gantung diri. Dia nggak punya lagi damai sejahtera. Pernah ada cerita di Kalimantan, ini keluarga orang Chinese, suami istri berikut dengan anak yang tinggal di tengah-tengah kayak di kayak di sawah gitu, yang bunuh diri, minum racun karena dia punya utang. Pernah dengar nggak? Ini kayaknya nggak pernah dengar berita, nggak baca berita ya. Ya, satu keluarga, suami, istri, dan anak. Gara-gara dia memang hidupnya susah, dia tinggal di gubuk di tengah-tengah sawah. Dia hutangnya kecil. Karena ditagih, dia nggak punya damai sejahtera. Kalau dia nggak punya kasih, itu debt collector, dia mati ini sekalian, betul? Daripada dia harus korbanin diri dia dan keluarganya. Tetapi karena dia tidak memiliki damai sejahtera, apa yang dilakukan? Ambil jalan pintas, dia minum racun. Satu keluarga mati. Ini terjadi sudah bertahun-tahun yang lalu. Nah sekarang ini adalah yang terakhir. Roh Kudus mulai menjauhi kehidupan manusia. Fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan, menegur kita. Makanya sekarang banyak sekali orang yang sudah kehilangan Roh Kudus, sehingga apa? Dia tidak ada yang bimbing.
Dia tidak ada yang mengingatkan, makanya hidupnya semakin jahat. Karena Roh Kudus sudah tidak berfungsi dalam hidupnya, tidak bisa mengingatkan lagi, sudah jauh dari dia. Ini tanda yang ketiga. Makanya saya percaya, yuk, dengan kondisi seperti ini adalah tanda-tanda bahwa Yesus akan datang kedua kali. Kedua kali ya, yang di awal-awal. Pada saat nanti Yesus datang, dia akan membangkitkan orang yang mati terlebih dahulu, baru nanti mengangkat kita yang masih hidup, yang layak untuk diangkat. Amin. Saya punya kerinduan kita semua yang di sini. Pada saat nanti Yesus datang di awal-awal, dia mengangkat kita. Jangan ada yang ketinggalan. Amin. Walaupun firman Tuhan mengatakan suami istri lagi tidur, suaminya diangkat, istrinya ditinggal. Teman kita selagi kerja di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Jangan seperti itu, benar nggak? Januar mau, Januar diangkat, Hesti nggak diangkat, kan nggak mau, betul nggak? Mau? Bu Nomi diangkat, Pak Pelik nggak diangkat, mau? Kan jangan, benar nggak? Bu Cahyo juga sama kan? Kalau bisa orang terdekat kita semuanya diangkat, benar nggak ya? Jangan ditinggalin Pak Cahyo. Amin. Nah, tugas kita nasihatin suami kita, istri kita. Ya, ini akhir zaman. Kita butuh pertemuan ibadah seperti ini, seperti firman Tuhan. Kembali Ibrani 10 ayat 25. Biarin yang lain nggak mau ke gereja, nggak mau ibadah, biarin. Pertemuan ibadah, ya. Pertemuan ibadah seperti ini. Ini ibadah hari Minggu. Ada ibadah tengah minggu nggak di sini? Ada? Rumah doa. Saya mengundang, itu juga pertemuan ibadah. Datang. Kenapa? Di pertemuan ibadah ini, ibadah umum ini, ada firman Tuhan. Pertemuan ibadah yang hari Rabu malam itu ada firman Tuhan. Loh, tadi kita sepakat, kita butuh firman, betul? Di mana ada firman Tuhan, kita datang. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita harus semakin giat untuk mencari kebenaran firman Tuhan, karena kita butuh firman. Amin. Di mana mungkin di luar hari Rabu, di luar hari Minggu, tetangga kita ada kumpul, ya. Dan di situ kita tahu ada kebenaran firman, kita ada waktu datang. Amin. Kita datang, bukannya nanti yang menikmati. Yang menerima manfaatnya adalah tetangga kita ya kita yang menerima manfaatnya. Saya waktu pertama kali bertobat, saya cancel. Kalau sekarang FAK cancel persaudaraan, tidak pernah telat datang. Kadang-kadang sakit kepala, saya tahu ini kerjaan iblis. Saya mau persekutuan doa, kok tiba-tiba sakit kepala. Waktu saya datang, saya memuji dan menyembah Tuhan, hilang sakit kepala saya. Karena iblis nggak suka untuk kita maju di dalam Tuhan. Ya, kecuali sakit beneran, tinggal berdoa kayak tadi. Bener? Buktinya. Kalau nggak, saya nggak bisa ngoceng. Soalnya nengok sedikit sakitnya kenceng, narik sini beratnya. Ya, kita kan bisa tahu, ya ini penyakit yang gimana, ya, atau memang ini iblis mau mengganggu kita untuk beribadah. Kita lawan di dalam nama Yesus. Amin. Di mana ada kebenaran firman Tuhan, kita datang karena kita perlu. Kenapa? Coba buka Mazmur 119 ayat 105. Kita butuh firman. Jadi di mana ada ibadah, pertemuan ibadah yang di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan, datang. Berikan waktu yang terbaik. Siapkan waktu yang terbaik untuk kita datang, karena kita butuh firman. Dunia sudah gelap. Dunia penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Kita butuh firman. Kenapa kita butuh firman? Yuk kita baca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Amin. Kenapa kita butuh firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, pelita bagi kaki kita, lampu yang menerangi jalan kita. Di akhir zaman dunia semakin gelap. Kita butuh yang namanya pelita. Kita perlu yang namanya senter. Coba kalau Bapak Ibu jalan, udah tahu gelap, nggak ada lampu, nggak ada penerangan lampu jalan, misalnya jalan di hutan lah, nggak bawa pelita, apa yang terjadi? Nggak usah jauh-jauh dah, nggak usah jalan 100 meter aja, jalan di hutan, nggak ada bulan, nggak ada bintang, gelap, nggak bawa senter, nggak bawa lampu, apa yang terjadi? Hah? Jatuh. Terus apa lagi yang terjadi? Jalan suruh jalan satu kilo 100 meter. Begitu nyampe di sana, benjol sana, benjol sini, berdarah sana, bersihin lutut semua. Kenapa? Karena tidak ada yang menerangi jalan kita di jalan yang begitu gelap, yang begitu banyak berbatuan, begitu banyak masalah. Dunia sedang banyak masalah, banyak bebatuan. Belum lagi orang-orang yang sekeliling kita, yang egonya luar biasa, betul? Sekarang banyak orang egonya luar biasa, nggak tahu terima kasih, nggak tahu kan? Betul nggak? Sudah ditolong nembak nusuk belakang, betul nggak? Ya, mementingkan diri sendiri, betul? Ini manusia akhir zaman. Ya, dia Roh Kudus nggak ada, karena Roh Kudus nggak ingetin lagi. Yang masih ada Roh Kudus juga Roh Kudusnya udah nggak dianggap. Tetapi kalau kita jalan 100 meter, kita bawa lampu, nyampe nggak kita dengan selamat? Amin. Apalagi kalau lampunya lampu halogen, terang, sekali nyala 100 meter pun nyampe. Kita pasti akan berjalan di dalam hutan dengan sukacita. Amin. Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa ketakutan. Nah, firman Tuhan ini adalah lampu, pelita. Mungkin wattnya itu luar biasa, bukan tembus 100 meter, mungkin 1 kilometer, bahkan 100 kilometer. Cahaya Tuhan tembus. Nah, orang-orang yang memiliki seperti ini, dia akan berjalan dengan sukacita. Tidak ada ketakutan. Orang lain dia ngomong, aduh jangan Pak Hendi, itu hutan gelap. Enggak lu, enggak gelap. Kenapa? Karena ada sinar kemuliaan Tuhan. Ada terang Tuhan yang maha dahsyat, yang menerangi setiap langkah kita bahkan sampai jauh. Sampai hal-hal yang terkecil sekalipun kita bisa melihat. Inilah kalau kita bicara bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang yang menerangi jalan-jalanku. Dunia boleh gelap, dunia boleh penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, karena ada krisis ekonomi, ya yang seperti yang bulan lalu saya sampaikan. Ya, mau ada krisis, nanti ada gempa bumi, yang ada inilah, ada itu, masa bodoh. Itu adalah kegelapan-kegelapan di dalam hutan. Tapi kita bisa melihat itu semua karena kita bersama dengan Tuhan, dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita sanggup melewati setiap persoalan apapun dalam kehidupan ini, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, ini makanya kenapa kita butuh, kenapa kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti itu, di mana ada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kita butuh untuk menerangi jalan-jalan kita. Amin. Ya. Cari, datangi di mana ada firman Tuhan. Jangan malas. Giat, harusnya jauh lebih giat menjelang hari Tuhan. Gereja mulai jam 10. Bila perlu jam 9 kita sudah di sini. Berdoa di sini dengan puji-pujian. Amin. Nanti yang diuntungkan siapa? Kita, bukan gembalanya, bukan Pak Yanuar,
bukan WR-nya, bukan Ibu Wiyati, tapi yang menikmati berkat Tuhan kita. Saya sebagai gembala di tempat ini cuma mengingatkan Bapak Ibu, menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dunia yang semakin tidak baik, dunia yang semakin gelap, yuk jangan. Kalau jangan ini himbauan apa perintah? Coba kembali ke itu apa? Ibrani 10 ayat 25. Ada firman Tuhan, himbauan dari Tuhan, tapi ada perintah yang dari Tuhan. Nah, perintah ini jangan dilanggar. Kalau yang namanya perintah, ini berarti sesuatu yang urgent, yang harus kita lakukan. Bukan lagi berbicara ketaatan, tetapi perintah, larangan dari Tuhan. Sama juga dengan jangan membunuh, jangan mencuri. Itu perintah, harus dijalani kalau kita nggak mau tersesat. Nah, ini juga sama. Janganlah kamu menjauhkan diri. Ini perintah dari Tuhan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Tuhan memberikan perintah karena Bapak, Ibu, dan saya di tempat ini. Jangan. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara ngomong jangan, tetapi masih kita langgar. Ya, kalau ada sesuatu akibat dari apa yang kita langgar, kita harus tanggung sendiri. Dunia mengatakan begini, jangan terobos lampu merah. Itu bukan himbauan. Sally, kalau lampunya merah jangan dilanggar ya. Kalau jangan dilanggar ya. Kalau kata-katanya agak halus, ya dilanggar boleh, nggak dilanggar boleh, betul? Tapi kalau benar, jangan dilanggar. Lampu merah, berhenti. Dilanggar, ada konsekuensinya. Kena tilang. Sama. Firman Tuhan mengatakan ini perintah dari Bapa kita di surga. Kita harus taat dengan perintah Tuhan. Kalau hidupmu mau baik, jangan. Amin. Kenapa? Kenapa Tuhan sekarang mau saya sampaikan firman ini kepada Bapak Ibu? Ini akhir zaman, banyak penyesal. Coba buka 1 Timotius 4. Yang pertama pokoknya jangan menjauhkan diri. Di mana ada pertemuan ibadah, di situ ada firman, kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu itu firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang jari-jari kita. Cari, datang. Amin. Karena kita butuh di akhir zaman ini. Ya, dan itu perintah tegas Tuhan yang jangan. Ya. Nah, kita berbicara, ini 1 Timotius 4 ini judul perikopnya apa? Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Sekarang banyak pengajar sesat ya? Bapak Ibu dulu waktu sebelum COVID, makanya kadang-kadang gini, COVID Tuhan izinkan supaya mata kalian bisa terbuka. Dengan adanya COVID kalian tidak bisa ke gereja. Kalian tidak seperti katak dalam tempurung. Selama ini mungkin kalian seperti katak dalam tempurung sebelum ada COVID. Ke gereja. Gembalanya ngomong A, sampai bawa B aja gitu. Kenapa? Karena kalian tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Baca firman juga malas. Sehingga kalian gampang dibohongi oleh gembala yang katanya kudus di dalam. Saya kasih tahu di akhir zaman penyesat itu berdiri di tempat yang maha kudus. Ada ayatnya, kalian baca. Nabi palsu berdiri di tempat yang maha kudus. Nah ini, dia menyesatkan domba-domba Tuhan. Amin. Nah, Tuhan izinkan COVID sehingga kalian mulai sedikit terbuka untuk dunia kekristenan. Mulailah kalian awalnya gereja online sama dengan gembalanya, betul? Sama kita juga di sini waktu itu, ya kan? Saya khotbah, ya. Nanti dibagi, di-share. Betul? Sampai dulu saya bingung kalau kepanjangan
Mesti digabungnya bagaimana, sampai 2 kali kadang-kadang. Pernah habis itu mau di-share-nya lama, udah 1 harian baru bisa kekirim. Ya karena saya gatek teknologi. Waktu itu terjadi COVID, kalian mulai ibadah, karena ibadah yang onsite-nya tidak bisa masuk ke online. Tapi gembalanya masih gembala yang biasa. Tapi akhirnya mulai iseng, cari yang lain. Makanya akhirnya kalian terbuka, betul? Oh, makanya sekarang di apa namanya, di Instagram apa di YouTube sih, yang ada gereja sesat kumpulannya di situ? Instagram. Saya nggak punya soalnya. YouTube saya nggak punya, Instagram nggak punya. Ya, di situ mulai jemaat mulai belajar, mulai mengerti, mulai dapat masukan dari yang lain. Nggak dalam satu gembala. Mulai dapat ilmu dari yang lain, kebenaran firman dari yang lain. Ini YouTube kan banyak main. Makanya kita mulai mengerti. Sekarang banyak gak di YouTube pengajar-pengajar sesat? Belum lagi pendeta gede berantem aja kerjanya. Itu pendeta gede yang paling hebat tuh ya, jutaan mungkin, bukan ribuan lagi, jutaan tuh jemaatnya. Berantem di YouTube, betul? Seolah-olah dia yang paling benar. Bapak Ibu nggak usah cari, dari zaman dulu Katolik sama Kristen yang satu Alkitab, kitabnya Injil aja ribut. Apalagi Kristen yang begitu banyak, GBI yang begitu banyak, betul? Orang baptis ngadep kemana aja dipersoalin kok sampai sekarang, betul nggak? Baptisnya terlentang ke belakang, terlentang ke depan, dipermasalahin kok. Baptis di kolam, baptis di sungai, dipermasalahin kok. Gue yang paling benar. Mulai menghakimi. Saya bilang, saya cuma pakai 1 ayat. Engkau tidak bisa menghakimi sesama manusia. Yang berhak menghakimi siapa? Tuhan. Kamu mau jadi Tuhan kok. Sudah salah. Ya, makanya firman Tuhan ini ajaran untuk apa? Apa tadi judulnya? Berikutnya apa? Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Amin. Pengajar sesat dari dulu sampai sekarang. Ya, kita baca ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh dan ajaran setan ada di mana? Bukan di kuburan, Bapak Ibu. Ya, akan murtad. Murtad ini bukan berarti pindah agama, Bapak Ibu. Bukan berarti pindah keyakinan. Tadinya terima Yesus, sekarang nggak mau terima Yesus. Bukan. Murtad itu engkau tidak mengandalkan Tuhan lagi. Udah murtad engkau di hadapan Tuhan. Engkau lebih mengandalkan kekuatan pikiranmu, engkau lebih percaya dengan gembalamu. Kamu sudah murtad di hadapan Tuhan. Sekalipun agamamu tetap KTP-mu tetap Kristen. Jadi murtad itu nggak bicara pindah agama. Firman Tuhan mengatakan engkau menyembah Mammon, sudah murtad di hadapan Tuhan. Engkau lebih mendahulukan Mammon, sudah murtad di hadapan Tuhan. Amin. Engkau tidak bisa mengambil kepada Tuhan, kepada Tuhan atau kepada Mammon. Pilihan ada di tangan kita. Ya, sehingga apa? Waktu kamu murtad, engkau mengikuti roh-roh penyesat. Roh-roh penyesat yang ada di mana? Di dalam label yang di sini ada pendeta besar. Kenapa pendeta besar kita bisa lihat ini nabi palsu atau enggak? Jangan dilihat gedenya, gede benar semua diikuti gitu ya. Jangan. Keselamatan itu bukannya pendeta kita yang bisa nyelamatin, tidak. Pendeta gede nggak bisa nyelamatin kita masuk surga. Amin, Bapak Ibu. Yang bisa nyelamatin iman kita, hidup kebenaran yang sesuai dengan firman, bukan sesuai apa yang pendeta kita ngomongin. Makanya mesti kudu pinter baca firman supaya nggak gampang dibohongi.
Amin. Roh penyesat itu ada di dalam diri pendeta, di tempat Maha Kudus, di ruang Maha Kudus, di mimbar. Kenapa? Dia ada ajaran-ajaran setan di situ. Saya keras karena ini zaman. Saya nggak tahu apa ya, ada yang nanya, waktu itu juga ada yang nanya sama saya, 2024 atau 2023 ya, masih ada nggak dunia ini? Ya, banyak yang ngomong udah 2023 gelap. Ya, 24 nggak ada lagi yang namanya pemilihan presiden segala macam. Itu urusan masa bodoh, itu urusan dunia. Amin. Bagian kita tetap menjaga kekudusan, hidup benar, yaitu dengan apa? Justru dengan keadaan yang gembar-gembor dunia, kita semakin giat beribadah. Amin. Ya. Bapak Ibu pernah baca Matius 4? Yesus puasa 40 hari 40 malam. Pernah? Habis itu dia dicobain sama siapa? Iblis. Apa yang ditawari sama iblis? Ayo, apa yang ditawari sama iblis? Dunia sama kekayaan, kehormatan, kedudukan, semua yang ada isi dunia ini. Betul? Nah, saya kasih tahu aja salah satu kuncinya. Kalau ada di sini di atas mimbar, pendeta gede sebesar apapun yang jutaan atau puluhan juta itu jemaatnya, kalau dia menawarkan segala kekayaan dunia, kemegahan dunia dan isinya, apa bedanya dengan iblis? Yesus pernah nggak ngajarin kita kaya? Yesus pernah nggak ngajarin kita supaya rumahnya kita jadi megah? Yesus hanya mengajarkan asal ada makan, minum, pakai cukup. Orang yang mengubur kekayaan firman Tuhan mengatakan, engkau akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Enggak usah diudak. Berkat ada di atas kepala orang. Jadi benar aja, masalah berkat nanti terserah Tuhan. Berkat mau gede mau kecil urusan Tuhan. Tuhan mau bikin kita jadi konglomerat urusan Tuhan. Kenapa? Karena kekayaan bisa buat kita jatuh kalau kita nggak kuat. Tetapi kalau kekayaan kita fondasinya sudah kuat, kita dikasih beban kekayaan, kita justru semakin akan memuliakan nama Tuhan. Bukan pelit. Orang biasanya makin kaya makin pelit. Anak saya si Jevan pinter. Saya kasih ayatnya. Orang pelit nggak masuk Ada nggak ayatnya? Ada. Nah, orang kaya makin pelit. Makanya Tuhan gak kasih dia kaya. Kenapa? Takutnya nanti makin lama makin pelit. Bukan selamat masuk surga. Awalnya mah hidup bener, rajin ke gereja, pelayanan kemana-mana, hidup bener, kasih kekayaan, ngaco hidupnya. Betul? Yang tadinya setia sama istri, begitu mulai ada kekayaan, dia mulai dandan. Betul nggak? Betul? Dia mulai dandan sekarang necis, beli mobil mewah. Betul? Nah, begitu dia naik mobil mewah jalan-jalan ke mall, biasanya udah necis, kaya, waduh dia kendaraan bagus. ABG biasanya nengok. Mulai kalau fondasinya gak kuat, akhirnya dia mulai juga iman mah kuat Pak Hendi. Cuman gak kuat. Ya, tapi kalau fondasinya kuat, gak bakal seperti itu. Amin. Ya, Tuhan kasih berkat kecil, kita setia dengan berkat yang kecil. Tuhan tambahkan berkat lagi, kita makin setia, makin setia. Makanya saya ngomong, kalau Tuhan berkati, jangan cepat puas. Tetap setia sama Tuhan, karena Tuhan mau kasih lebih dari apa yang kita ingini. Tuhan itu pengen memberkati kita. Tapi berkatnya jangan dihitung sama duit terus ya. Dikasih damai sejahtera, sukacita, kesehatan juga berkat. Istri saya belakangan ini ngelihat saya lagi seneng nonton apa di YouTube. Kan saya tumpang pakai YouTube istri saya. Nonton apa mah? Ketawa sendiri saya. ODGJ. Saya lagi seneng. Bukan berarti saya gimana ya. Ini gini, saya nonton ODGJ. Itu saya ambil hikmahnya. Orang gila-gila bener ya. Jogetnya aduh bagus, enak bener. Ya, disetel lagu. Jogetnya jago bener narinya gitu ya. Gak ada beban.
Dia gak malu-malu lagi, makanya jadi luas, enak dilihat jogetnya. Ini orang gila, gak ada beban hidupnya. Amin. Belajar dari orang gila. Jangan ada beban dalam hidup ini. Jalanin aja, betul gak? Dia joget, ada yang kasih rokok, wah dia ketawa senyum terus. Ada duitnya dia. Oh dia ada duitnya. Tapi senyum terus, wah dia ketawa, seneng joget. Wah udah jalanan gak ada beban sama sekali ya. Dunia ini milik kita sendiri. Oh Dewi gak ada duit, tapi dia ada sukacita luar biasa, damai sejahtera. Betul? Punya rumah gak dia? Punya baju yang bagus gak? Nggak punya, sepatu aja nggak ada. Dia nyeker, makanya saya lihat nih, ODG, seneng bener. Belakang ini saya sering nonton. ODGJ, ketawa sendiri. Ya, saya lihat. Nah kita belajar. Ya, kenapa ODGJ itu sehat? Makan ngaco, mandi ngaco, betul? Tapi dia sehat, betul nggak? Kemarin ada heboh ya, 60 tahun dia tidak mandi, habis mandi dia mati. Makanya dia nggak mau mandi. Ini ada beritanya baru beberapa. Tahu beritanya? Tahu ya? Manusia terjorok di dunia 60 tahun tidak mandi. Dimandiin baru sekali, habis mandi mati. Amin. Ya, jangan jadi beban hidup ini. Bagian kita cuma kita setia, taat beribadah. Di mana ada firman yang kita butuhkan, kita datang, kita giat. Terus kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Selebihnya seperti orang Dewi ODG dia, senyum aja, bersyukur aja, jalani hidup ini. Hidup seberat apapun, jangan dipikirin, jangan dikhawatirin. Amin. Tetapi dijalani bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan untuk kita orang percaya. Amin. Seberat apapun juga, dikhawatirin gak bakal menyelesaikan masalah. Betul? Malah tambah mendingan dijalani. Nanti juga lewat kok. Amin. Mana ayatnya tadi? 1 Timotius 4. Ya ingat ya, penyesat, ajaran penyesat itu bukan berarti iblis ada di mimbar, bukan. Ya, di sini ada pendeta, orang kudus, tapi di dalamnya ada iblis. Orang saya pernah ke gereja kok. Ini tanya saksi ya, istri saya. Jebe masih kecil. Jebe itu kalau ke gereja, ya, gak usah saya sebut gereja mana. Jebe kalau gereja masih kecil, dia bisa keluar dari gereja dan kursi. Tanya Yuli. Dia dengar musik, Jebe goyang. Waduh, dilihatin orang di gereja. Si Jebe waktu kecil. Saya kalau bawa Jebe ke mall nih, ya, terus ada counter yang ada lagunya, tanya. Lagi jalan, Jebe langsung berhenti. Cus, dia joget. Kayak itu Jebe. Tapi hari itu dia uring-uringan di lantai, diomongin gak bisa. Saya lihat ada hamba Tuhan di gereja gede, 1 jengkal di atas kepalanya ada kuntilanak. Dari bawah saya tengking, saya usir. Dalam nama Yesus, pendeta gue jangan diganggu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, nggak bisa pergi-pergi, tetap itu 1 jengkal di atas kepalanya. Itu kuntilanak berdiri, baju putri long dress kayak baju tidur, ya, rambut panjang. Tuhan bilang nggak bisa diusir. Kenapa? Karena dia yang bawa. Dia yang bawa, jadi saya nggak bisa usir orang dia yang bawa. Singkat cerita, Tuhan suruh saya pulang. Itu saktinya. Saya pulang, mobil saya kejepit karena masih diparkir. Saya pulang naik ojek, 2 motor sama Jebel sama istri saya. Jevan belum ada. Jam 12 lewat, saya balik lagi ambil mobil saya, naik ojek lagi karena gerejanya agak jauh. Iblis
bisa pakai siapapun, bahkan mungkin di antara kita nih, ya, amin. Kalau di gereja mah nggak ada, nanti luar gereja biasanya dia, ya di gereja mah, waduh, alim-alim semuanya, betul nggak? Malaikat. Betul, malaikat, bener nggak? Coba Mbak Yati misalnya ya di gereja mau masuk misalnya ke kursi yang paling pojok, kakinya si Shelly keinjak. Maaf ya, nggak apa-apa Bu Yati, nggak apa-apa, injak di luar. Mata nih taruh di mana? Ya, kalau di gereja nggak berani, ya mana? Ada malaikat yang jagain. Amin. Ya, nah hidup kita jangan seperti itu. Di gereja sama di luar sama. Kita harus memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Amin. Ayat yang kedua. Saya udah tanggung nih soalnya. Saya udah bela-belain dari Bandung sakit kepala. Saya udah sembuh di sini. Saya mau ibadah. Ini kan saya jarang datang ke sini sampai jam 3 lah. Amin. Amin. Ada makanan yang penting. Makanan dari makanan firman Tuhan. Itu yang bikin kita kenyang untuk selama-lamanya. Amin. Ayat kedua. Bapak gantian sama saya. Nah, pendusta. Amin. Banyak gak pendeta pendusta? Banyak, saya tahu. Ya makanya mesti pinter-pinter. Ada kawan saya ngomong begini. Saya bilang sama dia, gembala nih. Saya bilang sama dia, lu tahu kan itu salah? Iya Pak Hendy. Lu kan ngerti firman? Iya Pak Hendy. Nah kenapa lu mengikuti? Ya kan katanya kita mesti taat. Taat sama pemimpin. Lu pakai Alkitab mana taat sama pemimpin? Ada di sini taat sama pemimpin. Tunduk dan taat sama pemimpin. Karena pemimpin kan berasal dari Tuhan. Siapa bilang? Nah, Bapak Ibu, benar gak pemimpin dipilih oleh Tuhan? Datangnya dari Tuhan. Kita mesti taat sama pemimpin. Karena tidak ada satu pemimpin di dunia ini bukan berasal dari Tuhan. Ada gak? Ada ayatnya gak? Ayo, saya tanya. Yang jarang baca Alkitab, percaya gak? Nggak ada. Yang ada pemerintah. Tidak ada satu pemerintahan di muka bumi ini yang bukan berasal dari Tuhan. Ada pemerintahan yang salah? Negara komunis pun yang tidak mengenal Tuhan, pemerintahnya salah nggak bikin peraturan? Nggak. Karena pemerintah adalah kepanjangan tangan Tuhan. Tapi pemimpinnya jangan. Salah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, ngaco nggak hidupnya? Ngaco. Jangan taat sama pemimpin. Jangan tunduk babi buta. Nanti akhirnya orang buta nuntun orang ujung-ujungnya sama-sama masuk ke neraka. Kan yang apes kan kita. Amin. Jangan mau dipakai sama dia. Ayat yang 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4, Bapak Ibu. Karena semua yang dikatakan Allah itu baik dan sesuatu tidak ada yang haram. Jika terima dengan ucapan syukur. Amin. Ini soal makanan. Ya, firman Tuhan mengatakan ada ayat pendukung makan tidak dimakan bukan itu yang mendekatkan engkau dengan Tuhan atau menjauhkan. Ya, ini jelaskan. Ya, tidak ada satupun yang haram. Ya, yang haram itu yang keluar dari mulut. Kata-kata kotor, najis. Ya. Tapi kan ada yang mempersoalkan ini kan, ya makanya kudu punya firman, jadi nggak gampang dikibulin. Amin. Capnya mah pendeta, tapi kang kibul. Amin. Makanya mesti tahu firman Tuhan. Ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ayat 6. Tuhan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek. Ya, ada tahyul kan sekarang banyak tuh di YouTube tahyul tuh ya. Jangan ya. Latihlah dirimu Beribadah. Ayat 8, Bapak Ibu. Latihan ibadah ini ibadah sebenarnya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 4 mengatakan begini, ini tentang ibadah. Makanya tadi jangan menjauhkan ibadah. Menjauhkan diri dari ibadah, pertemuan ibadah seperti ini. Kenapa? Latihan badani terbatas gunanya. Bapak Ibu sering olahraga, ya, fitness, naik sepeda. Sepeda kan laku sejak ada COVID, betul? Betul. Latihan badani. Supaya apa? Kuat menangkal virus. Cuman menangkal krisis enggak kuat. Dia terbatas gunanya. Bapak Ibu fitness. Kenapa fitness? Supaya langsing, bukan langsung, langsing Bapak Ibu. Betul? Dia terbatas gunanya untuk langsing, untuk sehat. Ya. Tapi kalau ada masalah keuangan dia nggak bisa nolong tuh si fitness. Terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Bapak mau pilih yang satu hal, dua hal, atau mau dalam segala hal sih fungsinya? Bapak kan maunya datang ke suatu tempat, supermarket, apapun ada. Yang saya perlukan ada. Daripada ke warung. Warung sembako, Bapak mau beli paku ada nggak? Bapak perlu paku untuk nembok. Bapak ke warung rokok, ada paku nggak? Nggak ada kan? Karena fungsinya terbatas, manfaatnya terbatas. Tapi kalau Bapak ke supermarket yang besar, paku ada nggak? Ada. Saya mau beli paku di bawah rumah aja ada kok. Bandung. Paku dari yang kecil sampai yang gede ada. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Bukan segala hal yang ada di dunia aja, tetapi firman Tuhan berkata, karena mengandung janji baik untuk hidup ini dan maupun untuk hidup yang coba dahsyatnya ini. Latihan badan ini terbatas gunanya. Hanya untuk sehat, untuk langsing, untuk apa? Ya, untuk gagah, untuk ganteng lah, untuk berotot. Ya. Untuk pamer otot. Saya lihat binaraga, ya. Saya lihat mau nggak punya laki nih. Badannya 2 kali meja ini. Nah, ini beledung. Betul? Gelo nggak sih? Geli ya? Hah? Mana-mana dipegang, kok nggak rata ya? Bludung. Semuanya kan? Benar kan? Kenapa dia mau? Karena ada tujuan. Dia mau jadi binaraga supaya dapat duit. Terbatas gunanya. Tapi kalau dibanding ibadah, jauh. Ibadah mengandung janji. Ya, berguna untuk segala hal. Dan mengandung janji untuk kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi masih mau bolong-bolong nggak ibadahnya? Enggak. Kalau ditanya di sini, enggak Pak. Nah, nanti Bu Yati. Biasanya gini, dia bertahan Senin, ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu udah mulai goyah. Nah, mulai goyah makanya suruh ke rumah doa. Dia nggak mau. Kamis sudah mulai loyo, Jumat, Sabtu, ya. Makanya Sabtu mulai diingetin lagi sama Bu Siska. Ya, saya bingung loh, bapak ibunya kan udah tua ya. Kenapa ibadah mesti diingetin? Padahal itu berguna dalam segala hal untuk bapak ibu. Mesti diingetin, besok ibadah ya. Sally kalau makan diingetin nggak Sally? Jam makan. Makan ya. Kan nggak perlu diingetin, betul nggak? Betul nggak? Tapi kenapa sesuatu yang dahsyat, yang manfaatnya luar biasa, bahkan dunia akhirat, nah manfaatnya kudu diingetin.
Yang ditegur kalian. Jangan ya. Saya waktu beribadah mah gak ada yang ngingetin. Saya rindu beribadah. Amin. Karena saya tahu ibadah berguna dalam segala hal. Orang latihan, seorang atlet nih, ya, mau atlet apa aja, atletik kayak bulu tangkis kayak apa kayak gitu. Saya kasih tahu, ya, dia latihan badani, betul? Dia jaga fisik, latihan badani segala macam. Sudah ada tandingan belum? Belum ada. Setahun lagi, tahun depan dia akan bertanding internasional. Sekarang dia berlatih, betul? Latihan badani. Kenapa dia mau setengah mati bahkan jaga pola makan, pola tidur semua dia jaga dengan luar biasa? Karena dia nggak mau kalah nanti pada saat terjadi pertandingan, betul? Dia harus menjadi yang the best, keluar sebagai pemenang, mendapat piala, sehingga dia berjuang pagi, siang, malam dia latihan, capek luar biasa, betul? Pas begitu pertandingan tahun depan, kalau dia latihannya luar biasa bagus, maka dia bisa jadi seorang pemenang. Amin. Begitu juga dengan ibadah. Kapan nanti kita perlukan itu? Manfaat itu kapan? Pada saat ada masalah. Nanti kalau dikecewakan orang, kita sudah kuat. Disakitin orang, ditipu orang, kita sudah kuat. Digosipin orang, kita sudah kuat. Mau dibohongin sama pendeta, kita sudah tahu. Jadi gak bisa, kita sudah latihan dalam beribadah, rajin dalam beribadah, tekun dalam ibadah, giat dalam ibadah, sehingga kita tidak akan bisa digoyahkan dalam apapun yang ada di dunia ini. Karena dia bermanfaat dalam menangkal dalam segala hal. Amin. Mau miliki kerinduan untuk beribadah, bersekutu dan datang kepada Tuhan.